Iya, selamat datang di Kuaran Kelapa Gading Podcast. Halo, selamat malam. Kita bertemu lagi di dalam acara Kuaran Kelapa Gading Podcast. Di sini kita kedatangan narasumber yang akan kita wawancara. Pertama-tama kita ingin sampaikan bahwa narasumber ini baru saja tadi sore mengikuti acara pelantikan Pramuka Garuda. Nah, apa itu Pramuka Garuda dan kira-kira apa sih yang bisa kita ketahui tentang Pramuka Garuda? Mari hari ini kita akan bertanya kepada kakak-kakak narasumber yang baru saja dilantik menjadi seorang Pramuka Garuda dari golongan penegak. Nah, kita kedatangan narasumber pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan kenapa kok kita memberikan waktunya malam-malam ya? Karena kakak-kakak ini baru saja dilantik tadi sore. Nah, jadi kakak-kakak menyediakan waktunya untuk bisa kita wawancara, sehingga hari ini beliau bisa datang berdua untuk bisa kita mintai pertanyaan yang mungkin membuat kita penasaran. Ya, baik, terima kasih kakak berdua. Terima kasih dari penegak yang telah dilantik tadi di kuartir cabang Jakarta Utara menjadi Pramuka Garuda. Betul begitu ya? Ya, betul. Ya, oke, terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini, atas waktu yang disediakan untuk kami dari podcast Kuaran Kelapa Gading. Silakan nanti kita akan mulai bertanya ya. Ya, nanti boleh maskernya dibuka jika ingin menjawab pertanyaan ya, supaya mungkin suaranya lebih jelas ya, dan karena kita juga berada di lingkup terbuka, tidak tertutup ya. Oke, pertama-tama kita mau tahu dulu nih. Ya, pertama, kira-kira siapa sih nih yang datang ya? Kan pasti kan para penonton juga bingung nih siapa ya. Pertama saya ingin bertanya dulu ya, dari yang kakak penegak putra. Namanya siapa kak? Nama lengkapnya dan nama panggilannya. Izin nggak Pak? Iya, silakan. Nama saya Cokro Pranatobowo. Nama panggilannya biasa? Nama panggilan biasanya Cokro dong. Oke, berarti nanti saya panggil Kak Cokro ya. Iya. Oke. Lalu untuk yang kakak yang putri? Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Ervianti, bisa dipanggil Ervi. Oke, terima kasih. Oke, kita mendapat namanya ya. Yang putra adalah Kak Cokro dan yang putri adalah Kak Ervi panggilannya. Terima kasih banyak. Terima kasih nih malam-malam udah mau datang ke sini, menyediakan waktunya ya untuk kita bisa bersama sharing pengalaman ya Kak Cokro dan Kak Ervi. Ya. Nah, lalu berikutnya kita juga pengen tahu nih, kita kakak-kakak ini berasal dari sekolah mana? Pangkalannya dari pangkalan mana nih? Kalau Kak Cokro dari pangkalan mana? Kalau saya pangkalan dari SMK 11 Maret. SMK 11 Maret. Itu maksudnya kelurahan Pegangsaan 2 ya? Iya. Kalau Kak Ervi dari sekolah mana? Dari sekolah SMK Hang Tuah 1 Jakarta. SMK Hang Tuah 1 Jakarta, dia maksudnya Kelapa Gading Barat, betul ya? Iya, betul. Kelurahannya. Karena begini ya, seperti yang kita ketahui, Kuaran Kelapa Gading itu memiliki tiga kelurahan saja, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan Kelurahan Kelapa Gading Timur. Ya, jadi Kelapa Gading itu merupakan kecamatan dengan kelurahan yang paling sedikit se-Jakarta Utara. Baik, berikutnya kami ingin tahu kalau Kak Cokro dari gugus depan mana? Nama gugus depannya dan nomor gugus depannya. Ya, kalau nama gugus depan saya itu Raden Wijaya dan nomor gugus depannya itu 06-143. 143. Oke. Kalau Kak Ervi? Nama gugus depan saya itu Sri Kandi dan nomor gugus depannya itu 06-336. 33. Baik, terima kasih. Kita mendapat informasi ya, lagi bagus sekali. Berarti di SMK 11 Maret, nama gugus depan untuk satuan putranya adalah Raden Wijaya, dan kalau SMK Hang Tuah 1 adalah Sri Kandi. Ya, oke, terima kasih Kak. Lalu berikutnya kita udah mulai ya, masuk ya, santai aja kakak-kakak ya. Kita udah mulai masuk ke bagian yang mungkin utama dari podcast kita hari ini. Pertama, kita pengen tahu nih, kenapa kakak-kakak kok tertarik mengikuti seleksi Pramuka Garuda dan akhirnya alhamdulillahnya ya lulus sebagai Pramuka Garuda. Kira-kira kenapa ya kok tertarik mengikuti Pramuka Garuda? Boleh dari Kak Cokro dulu yang jawab. Ya, mungkin ini karena balas dendam ya. Soalnya dulu saya itu pas lagi SMP, Jamnas, acara Jamnas tepatnya. Di tahun 2016, ada seleksi Pramuka Garuda. Tapi dalam kondisi yang tidak tepat, jadi saya nggak mengikuti acara tersebut.
Dan akhirnya saya menemukan di sini di Kelapa Gading ada seleksi Pramuka Garuda. Jadi saya mengikuti dan akhirnya saya lolos. Baik. Berarti dulu balas dendam ya? Ya, balas Karena dendam. Pramuka Garuda Penggalang dulu nggak bisa, akhirnya Pramuka Garuda untuk penenggar. Iya. Oh. Jadi ini ceritanya memang balas dendam, tapi balas dendam yang positif ya. Baik, terima kasih Kak Cokro. Kak Ervi kira-kira kenapa nih tertarik mengikuti seleksi Pramuka Garuda? Kalau untuk saya waktu itu pernah diceritakan dengan pembina saya itu Kak Agung. Dia menceritakan karena bahwa Pramuka Garuda itu sangat asik dan sangat menyenangkan. Dan di situ saya mengambis diri saya sendiri untuk ikut Pramuka Garuda dan ikut seleksi Pramuka Garuda itu. Oke, terima kasih Kak Ervi. Kalau berdasarkan keterangan Kak Ervi ternyata memang dikomporin sama pembinanya nih. Jadi mesti banyak pembina yang ngomporin ya berarti ya. Iya. Supaya banyak yang ikut Pramuka Garuda ya. Iya, betul. Nah ini kakak-kakak pembina nih. Tolong nih adik-adiknya banyak dikompor-komporin nih supaya ikut Pramuka Garuda ya. Terima kasih. Tadi Kak Agung ya namanya ya? Iya. Baik, luar biasa Kak Agung ya. Halo Kak Agung, salam. Dari Keluaran Kelapa Gading ya. Luar biasa. Lalu berikutnya apa sih yang Kak Cokro dan Kak Ervi pahami tentang Pramuka Garuda? Mungkin nggak usah panjang-panjang, jawabnya singkat aja. Kira-kira apa yang dipahami tentang Pramuka Garuda? Ayo, monggo Kak Cokro dulu silakan. Mungkin kalau dari saya itu Pramuka Garuda itu yang tingkatan tertinggi, jadi lebih masuk ke dalam diri saya gitu. Karena diri saya sendiri itu menyukai tantangan dan sepertinya asik gitu buat masuk di dalam situ. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan nih, menurut Kak Cokro, yang dia pahami tentang Pramuka Garuda adalah tantangan, yang dicari tantangannya. Wah, memang cocok sekali ya, suka mencari tantangan baru gitu. Berikutnya Kak Ervi, kenapa tuh? Apa yang Kak Ervi pahami tentang Pramuka Garuda? Kalau yang saya ketahui itu tentang Pramuka Garuda itu dia tingkatan yang paling tertinggi ya. Terus dia itu ada di dalam dasar dharma juga. Kita bisa menepatinya semua dan kita bisa siap, sedia dan setia. Oke, baik. Kalau kita dengar dari Kak Ervi, yang dia pahami tentang Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi di mana kita bisa semakin semangat untuk melaksanakan dasar dharma, gitu Kak Ervi? Iya, betul. Jadi kalau yang satu tadi adalah karena menyukai tantangan, yang satu karena ini adalah cara dia untuk melaksanakan dasar dharma nantinya kelak, gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya Kak Cokro dan Kak Ervi mungkin bisa dibagi ini untuk para penonton, ada mungkin ada teman-teman atau adik-adiknya ya yang mau mengikuti Pramuka Garuda. Kira-kira persiapan apa saja sih yang harus dilakukan ya pada saat kita akan mengikuti seleksi Pramuka Garuda? Boleh dong berbagi tipsnya, persiapan apa saja yang dibutuhkan? Monggo silakan Kak Cokro dulu. Kalau dari saya itu menyiapkan sertifikat dari sertifikat penegak dan bantara sama laksana. Jadi mengikuti semua TKK-nya dan nama TKU, semuanya itu harus ditandatangani dan harus rapih lah. Terus juga menyiapkan hasta karya 3 buah gitu. Jadi hasta karya, mohon maaf, ini berarti keterampilan ya, hasil Iya. keterampilan ya, sebanyak 3 buah. Iya. Oke. Kalau Kak Ervi, apa saja tuh persiapannya? Kalau untuk saya pribadi ya yang saya ketahui itu yang paling utama itu surat izin dari orang tua. Karena kan tidak semua orang tua mengizinkannya. Oh iya betul ya, apalagi di masa pandemi COVID Iya, ini betul. ya. Iya. Dan yang kedua, kita harus menyertakan surat izin RT RW. Karena kan kita juga ada di lingkungan RT RW dan di SKK itu kan ada yang namanya siskamling ya. Betul, betul. Tuh. Dan surat izin dari gugus depannya masing-masing. Karena kan nggak semua sekolah bisa mengizinkannya ya. Iya. Terus yang paling utama juga kita harus mempunyai sertifikat TKU yang disebut TKU Bantara dan TKU Laksana. Dan kita harus menyertakan sertifikat TKK yang pernah kita tempuh selama kita menjalankan TKU Bantara dan TKU Laksana. Oke, jadi itu tuh ya. Bisa dilihat tuh ya dan bisa didengarkan bahwa ini adalah beberapa persiapan yang mungkin nanti bisa disiapkan ya jauh-jauh hari ya, betul ya? Siap, Harus betul. jauh-jauh hari sebelumnya ya. Semuanya benar-benar harus dipersiapkan dalam arti rapi secara administrasi begitu ya? Iya, betul. Jadi memang ini mengajarkan kita untuk rapi administrasi ya, luar biasa sekali. Kakak-kakak,
Kak Cokro dan Kak Ervi bisa sampai rapi administrasi begini, ya kan? Berarti di gugus depannya juga melaksanakan administrasi juga begitu? Iya. Administrasi di satuan gugus depan. Oke, jadi adik-adik ya, yang lain mungkin kakak pembina juga, ini bocorannya nih. Jadi apa yang bisa kita persiapkan untuk mengikuti seleksi Pramuka Garuda? Ya, lalu berikutnya yang mau kami tanyakan, mungkin bisa nggak dikasih tahu administrasi spesifik itu? Tadi kan Kak Cokro udah memberi contoh tadi, misalnya apa tadi, TKK ya? Iya. TKK, lalu Kak Ervi juga surat keterangan izin orang tua. Nah, itu kalau untuk proses TKK sendiri, kira-kira nih, saya mau nanya ke Kak Cokro dulu ya, Kak Ervi ya. Itu sertifikat spesifiknya itu seperti apa misalnya? Bentuk TKK-nya, lalu mungkin cara menempuhnya itu kira-kira apa? Contohnya aja Kak Cokro. Jadi kayak TKK berkemah gitu. Kalau berkemah kan harus mengikuti prosesnya seperti berkemah 2 minggu atau berkemah berapa hari gitu. Nanti terus juga mengadakan perkemahan untuk adik-adik kayak penggalang gitu sama siaga. Jadi kita yang melaksanakan semuanya. Jadi kita yang mengatur semuanya itu biar lancar. Dan itu ntar ditandatangani oleh pembina kita. Seperti itu. Oke, nih jadi seru nih. Jadi ternyata untuk memperoleh TKK berkemah itu ternyata nggak hanya cukup kita berkemah aja ya. Ternyata Kak Cokro ini juga harus mengadakan perkemahan sendiri, di mana perkemahan itu adik kelasnya, betul ya? Iya, betul. Adik tingkatnya maksudnya. Iya. Jadi antara penggalang atau siaga, betul Iya, ya? betul. Jadi itu ternyata seru ya. Kita jadi semakin tambah tahu nih TKK nih. Berikutnya kalau KRP tadi itu, surat izin orang tua, itu kira-kira boleh nggak dikasih tahu spesifiknya, kira-kira maksudnya apa tuh surat izin orang tua? Kalau dari saya pribadi ya, kalau surat izin orang tua itu kita menanyakan ke orang tua, saya boleh ikut nggak mengikuti seleksi Pramuka Garuda? Kalau orang tua mengizinkan, berarti dia menandatangani surat izin itu. Iya. Ada nggak kira-kira waktu itu orang tua bertanya, ini buat apa sih misalnya, atau apa sih kegiatannya? Pernah nggak nanya gitu? Alhamdulillah dia pernah menanyakan, karena orang tua saya kan juga belum tahu apa itu pramuka kan. Iya, iya. Jadi saya mengenalkan kepada orang tua, pramuka tuh gini loh. Jadi saya ingin mengikuti seleksi Pramuka Garuda. Jadi orang tua mengizinkan. Kalau Kak Cokro sendiri waktu itu juga minta surat izin orang tua ya? Oh berarti sama semua ya? Iya, sama. Memang itu sudah merupakan administrasi yang wajib ya? Iya, betul. Sama tadi surat izin dari sekolah ya? Iya. Lulus depan ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ini supaya mungkin kakak pembinanya dengar ya. Iya. Kakak pembinanya Kak Cokro namanya siapa? Kalau dari saya dari pembina SMK 11 Maret itu namanya Kak David. Kak David. Iya. Oke. Kalau dari SMK Angtua 1? Kalau dari SMK Angkua 1 itu Kak Agung. Kak Agung. Oke. Jadi ada Kak David, ada Kak Agung. Jadi pembina Satuan Putra ya? Iya. Nah, kebetulan kalau untuk Kak Agung juga pembina Satuan Putra, Iya. betul ya? Iya, Tapi membantu juga untuk Kak Hervi untuk ikut Pramuka Garuda begitu. Iya, betul. Luar biasa sekali. Baik, tadi sudah ada surat izin orang tua, surat izin dari gugus depan, lalu ada tadi sertifikat TKK ya. Nah berikutnya, lalu ada satu lagi yang saya tadi agak senang tuh ya. Di situ ada mesti harus Bantara dan Laksana, betul ya? Iya, betul. Nah itu boleh nggak dijelasin nih, kenapa kok harus Bantara dan Laksana? Kenapa kok nggak Bantara aja gitu kan? Kenapa harus sudah Laksana? Coba Kak Cokro mungkin bisa ngasih jawabannya. Ya kalau itu kan karena ada Bantara dan Laksana. Kalau Bantara itu kan masih di bawahnya Laksana, jadi harus yang tertinggi. Pramuka Garuda aja ini tuh tingkatan yang tertinggi. Kak, tadi ada satu yang sempat membuat saya penasaran ya. Kenapa kok harus ada sertifikat Bantara dan Laksana? Kenapa nggak Bantara aja? Kenapa kok harus Bantara sama Laksana? Coba bisa dijelasin dong Kak Cokro dulu nih. Ya kalau kata saya sih Pramuka Garuda itu kan tingkatan tertinggi, ya kan? Jadi harus, kalau di Bantara itu kan masih di bawahnya Laksana, jadi harus Laksana karena Laksana itu kan yang tinggi dari penegak. Jadi kalau sudah Laksana itu bisa mengikuti Pramuka Garuda karena udah tertinggi. Oh begitu. Oke, I see ya. Jadi kita mulai pahamnya. Ternyata memang kalau untuk Pramuka Garuda itu harus level tertingginya ya. Iya, Iya, betul. betul. Berarti kalau penggalang dia harus terap. Iya. Iya, Betul? betul. Kalau siaga dia harus tata. Iya. Iya. Begitu. Jadi kita udah mulai paham nih. Jadi kalau yang masih Bantara
belum bisa ikut Pramuka Garuda ya? Belum, harus Nah, mengikuti TKU dulu. harus TKU Laksana. Iya. Begitu juga kalau penggalang dia belum bisa, kalau misalnya ramu rakit belum bisa ya? Belum. Harus yang terap. Terap. Oke, nih luar biasa nih. Dapat bocoran tips-tips nih ya. Oke, berikutnya untuk perwakilan Kelapa Gading sendiri ada berapa orang? Ada berapa penegak? Atau mungkin berapa penegak atau penggalang siaga yang ikut seleksi Pramuka Garuda? Ya, ini kami berdua ini perwakilan ya, karena di Kelapa Gading itu ada 3 orang, saya sendiri, Kak Ervi dan Kak Luis. Kak Luis. Iya, jadi Kak Luis itu tidak bisa hadir karena mengikuti kelas di kuliahnya. Berarti karena beliau tidak bisa hadir untuk ikut di podcast ini ya? Iya. Karena lagi kuliah ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Kak, kita pengen tahu nih, kalau untuk dari perwakilan Kelapa Gading sendiri untuk mengikuti seleksi Pramuka Garuda, itu ada berapa pesertanya ini ya? Dari penegak berapa, dari penggalang berapa, dari siaga berapa? Nah, kita ke penegak dulu nih ya, yang kebetulan kakaknya kan penegaknya. Kalau dari penegak ada berapa perwakilan, Kak? Kalau penegak itu ada 3. Kebetulan di sini ada 2 dan satunya itu lagi mengikuti kelas. Namanya Kelas- Kak siapa? Namanya itu Kak Luis. Kak Luis. Iya. Berarti penegak hanya 3 orang aja ya? Ya, betul. Untuk penggalangnya sendiri, apakah Kuaran Kelapa Gading memberikan perwakilannya? Dari penggalang itu tidak mengirim karena kan usianya masih dini, jadi tidak bisa mengikuti karena juga mengikuti protokol kesehatan. Iya, karena pandemi COVID Iya, ya, jadi jadi- usianya memang Cukup kurang memungkinkan rentan ya. lah. Apalagi kan, apakah syarat untuk vaksinasi 2 kali ini jadi syarat juga untuk di Pramuka Garuda? Iya, jadi syarat. Jadi syarat untuk Pramuka Garuda ya. Menunjukkan sertifikat. Oke, baik, terima kasih. Karena ini masa pandemi ya, jadi memang sertifikat vaksin diperlukan juga ya. Iya, betul. Mungkin yang dikhawatirkan ya barangkali ada di penggalang ada yang belum vaksin ya. Iya. Dan itu benar juga kata Kak Cokro, usianya masih terlalu muda ya. Jadi memang dipending dulu untuk penggalang. Berarti siaganya juga nggak ada Kak Ervi ya? Ya, betul, tidak ada. Berarti hanya penegak saja. Oke, tidak apa-apa. Saya pikir ini juga bagus juga supaya para penonton ya tahu bahwa memang di masa pandemi COVID ini segala sesuatunya berubah ya. Nah, berikutnya kakak-kakak, ini yang mungkin kita juga ingin tahu ya. Pada saat mengikuti proses seleksi ini ya dari awal sampai sekarang ya, yang sudah berhasil dilalui ya. Kira-kira pada saat proses seleksi Pramuka Garuda itu ada nggak kendala atau hambatan yang mungkin pernah dialami atau apa saja, mungkin ada obstacle ya, begitu banyak obstacle, hambatan apa saja yang pernah dihadapi oleh kakak-kakak saat mengikuti seleksi Pramuka Garuda ini? Silakan, monggo dari Kak Ervi dulu mungkin. Kalau untuk saya sendiri ya kendalanya itu mungkin pertama karena kan kita juga diseleksi dari ranting juga ya, nggak mungkin kita langsung ke cabang, jadi kita ke ranting minta surat mandat juga. Kita pertama diseleksi, kita kan udah mempunyai surat gugus depan nih, surat izin dari gugus depan. Kita mengikuti seleksi di ranting buat mendapatkan surat mandat dari ranting untuk mengirimkan Pramuka Garuda dari ranting ke cabang. Dan kendalanya saya itu mungkin karena saya udah lulus sekolah dari SMK dan saya kerja sambil kuliah. Ya mungkin kendalanya di situ, susah membagi waktunya. Oke. Selain itu juga mungkin karena ada surat menyurat ke pihak gugus depan ya. Siap, betul. Itu maka mungkin ya betul ya jadi Bikin hambatan kendala karena juga. udah lulus. Oke. Uh-uh. Kalau Kak Cokro kira-kira hambatannya apa, kendalanya? Menurut saya sih kurang lebih itu mencari inspirasi buat ini ya, pertanyaan-pertanyaan. Kita kan nanti di Kuaran Kelapa Gading kan ada pertanyaan atau ada apa gitu, saya juga harus mencari tahu lebih banyak gitu. Jadi saya sekalian belajar lah, wawasan saya biar lebih luas, dan itu membutuhkan banyak waktu sih, karena kan mencari-cari apa itu Pramuka Garuda, terus undang-undangnya juga ada tertera gitu. Jadi sih gitu. Hambatannya jadi lebih kepada apa nih hambatannya nih kalau gitu? Hambatan itu tinggal mencari ilmunya sih. Itu gimana caranya menjadi Pramuka Garuda dan tahap-tahapannya. Oke, berarti yang menjadi hambatan itu kalau saya tangkap di sini apa sih Pramuka Garuda itu ya? Pengen mencari tahu dulu. Iya. Nah, dalam proses mencari tahu Pramuka Garuda itu, maka itu yang menjadi hambatannya ya. Karena Iya. harus tahu dulu dari awal ya. Iya, betul. Baik, luar biasa. Jadi kalau Kak Cokro memang hambatannya karena dia harus tahu dulu dari awal apa sih Pramuka Garuda. Di dalam proses itu maka dia berusaha mencari jawaban ya. Iya. Tadi maka
hambatannya yaitu tadi dia harus tahu dulu tentang apa itu Pramuka Garuda. Kalau KRV tadi, karena KRV tadi sambil kerja ya sekarang ya, Siap, betul. dan sambil kuliah juga Iya, ya, betul. maka hambatannya mungkin membagi waktu Siap. antara kegiatan seleksi dan kerjanya dan kuliahnya gitu. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali, terima kasih. Nah, kakak-kakak, siapa saja kira-kira ya pribadi yang berperan penting bagi kakak-kakak sehingga dalam seleksi Pramuka Garuda sampai sekarang ini bisa menjadi Pramuka Garuda? Kira-kira siapakah bagi kakak pribadi yang sangat penting atau berkesan bagi kakak? Silakan mungkin dari Kak Cokro dulu. Ya. Kalau dari saya itu diri saya sendiri dulu ya. Karena kan menyiapkan mental dan waktu dan tenaga juga. Terus juga kedua dari orang tua, terus dari pembina saya sendiri itu, dari Saka itu yang Bu Agus. Kalau biasa dibilang orang lain itu biasa Kak Agus ya. Kalau saya Bu Agus karena menganggap ibu ini seperti ibu saya sendiri, dan juga dari pembina sekolah saya namanya Kak David. Oke, jadi pribadi yang menurut Kak Cokro adalah berkesan pertama Kak Cokro sendiri ya, lalu orang tua, sebenarnya beberapa kakak pembina. Iya. Ya, oke. Lalu kalau untuk KRV kira-kira siapa nih pribadi yang bagi KRV sangat berkesan banget dalam seleksi Pramuka Garuda ini? Kalau untuk saya sendiri ya, pribadi saya itu ya saya sendiri, dan yang kedua itu orang tua, yang ketiga itu pembina saya yang di gugus depan yang ingin apa namanya membantu administrasi semuanya, dan yang ketiga itu para pembina di Kuaran Kelapa Gading. Oke. Pembinanya tadi, maaf kalau saya tangkap tadi Kak Agung ya yang Siap, betul. yang memprovokasi ya ibarat Iya, kata betul. supaya bisa ikut Pramuka Garuda ya. Iya, betul. Kira-kira setelah kalian menjadi Pramuka Garuda ya Kakak Cokro dan KRV, kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini? Mungkin bagi gudepnya secara umum, bagi Kuaran Kelapa Gading secara umum, dan mungkin secara khusus bagi siapa aja gitu. Kira-kira apa yang akan kakak lakukan setelah ini? Boleh dari Kak Cokro dulu? Ya kalau saya itu kebetulan kan saya masuk ke Saka Wira Kartika. Nah, jadi saya tuh sudah membuat proposal, terus juga dan segala macam buat untuk rekrutan anggota baru gitu. Kebetulan kan saya angkatan pertama dan nanti akan dibuka buat angkatan yang kedua, dan saya juga akan ngurus di gugus depan saya. Saya juga udah menjadi pelopor di sekolah situ. Nah, nanti ntar tahun depan akan diadakan perekrutan juga untuk pramuka di sekolah. Oke, jadi berdasarkan yang kami tangkap nih, apa yang akan dilakukan Kak Cokro setelah menjadi Pramuka Garuda adalah lebih mengaktifkan kembali Saka Wira Kartika tadi ya, Iya. dan juga di gugus depannya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau KRV kira-kira apa nih yang dilakukan setelah KRV sudah berhasil menjadi seorang Pramuka Garuda? Untuk saya pribadi ya memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu tentang Pramuka Garuda tersendiri ya, baik di gugus depan, Kuarti Ranting, Kelapa Gading ini ya. Berarti saya memberikan sosialisasi tentang gimana sih Pramuka Garuda, apa aja sih si Pramuka Garuda, dan apa aja sih tugas-tugas Pramuka Garuda sendiri itu. Jadi kayak memberikan Penyuluhan lah ya. iya, Jadi memberikan pengertian dan pemahaman kepada mungkin adik-adiknya ya kan, atau kakak-kakak teman Iya. sesama lettingannya ya, bahwa Pramuka Garuda itu sangat bagus gitu lah ya untuk menjadi proses pembentukan diri begitu ya kurang iya lebih. betul. Oke, tadi kalau KRV tadi ingin setelah Pramuka Garuda ini ingin lebih memperkenalkan Pramuka Garuda lagi ya kepada betul. teman-teman atau kepada adik-adik. Oke, berikutnya ada nggak sih kesan-pesan kakak-kakak sekalian dari Kak Cokro dan Kak Ervi? Mungkin kesan dan pesannya untuk Kuaran Kelapa Gading, lalu mungkin juga untuk gugus depan, atau mungkin kesan dan pesan untuk kakak pembina atau yang lainnya begitu. Boleh dari Kak Ervi dulu mungkin apa kira-kira kesan dan pesannya? Oh, dari Kak Cokro dulu aja. Oke, silakan. Kak Cokro kira-kira kesan pesannya untuk Kuaran apa nih? Kalau kesannya itu sih lebih seru ya mengikuti acara ini, karena kan mempunyai, jadi ada temennya banyak gitu kan. Terus juga jadi seru lah mengikuti acara kayak gini kan, karena dari tingkat dari sekolah dulu dicari gitu siapa yang lebih pantas untuk mengikuti ini. Terus dari Kuaran Kelapa Gading juga diseleksi sedikit-sedikit gitu. Terus langsung ke Warcap, langsung disematkan lah. Terus kalau pesannya itu mungkin dari pembina-pembinanya lebih di sport gitu kan, dia lebih semangat lah adik-adiknya.
biar enak juga gitu komunikasinya. Oke, jadi kesannya dari Kak Cokro tadi sangat luar biasa ya kegiatan ini ya. Karena mengajarkan kita untuk berjuang di awal ya sampai ke bisa menjadi pramuka Garuda. Iya. Lalu kalau pesannya tadi untuk kakak pembinanya agar lebih support ya Iya. ke adik-adik. Ya, kalau untuk Kak Revi sendiri kira-kira apa nih kesan dan pesannya untuk Kuartir Ranting Kelapa Gading? Silakan Kak Revi. Kalau untuk saya sendiri ya, kesannya itu lebih buat seseorang itu percaya diri dan lebih menantang menjalani proses seleksi tersebut. Kalau untuk pesannya kira-kira apa tuh untuk Kuarang Kelapa Gading? Kalau pesannya semoga di tahun depan adik-adik siaga, penggalang, penegak bisa ikut semua. Semakin banyak begitu ya? Iya. Jadi semakin banyak yang mewakili Kelapa Gading. Iya betul. Dengan demikian mungkin berarti seperti kata Kak Cokro tadi, para pembina di Kuarang Kelapa Gading harus lebih semangat lagi ya. Lebih Semangat, lebih support lagi kepada adik-adik. Iya betul. Dan khususnya juga mungkin menjalin kerjasama ya dengan kakak-kakak pembina Iya, di betul. gugus depan masing-masing ya. Biar komunikasinya lebih baik. Biar lancar gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, berikutnya nih untuk pertanyaan terakhir nih kakak-kakak ya. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup, ada nggak sih mungkin sedikit saran atau nasihat atau mungkin tips-tips untuk teman-teman penegaknya atau mungkin adik-adik penggalang, adik-adik siaga? Kira-kira apa saran yang bisa diberikan supaya mereka bisa lebih semangat lagi, bisa lebih terpacu lagi untuk mengikuti kegiatan pramuka? Dari Kak Cokro dulu Kak, silakan. Ya kalau dari saya itu mungkin disiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan, seperti pembekasan, terus juga kayak TKK, TKU semuanya harus disiapin biar lebih tertata gitu. Jadi tinggal mengikuti doang, terus tinggal mengikuti seleksinya, terus juga biar lebih enak dan gampang gitu. Seperti itu. Jadi itu tipsnya ya, sarannya. Iya. Kalau Kak Ervi, kira-kira apa tuh sarannya untuk adik-adik atau mungkin teman-temannya lah? Sarannya sih lebih giat lagi untuk administrasinya ya. Karena kan emang kita yang paling susah administrasi kan. Iya, Untuk betul. surat menyuratnya Betul sekali. kayak gimana kan. Jadi kita juga memberikan sosialisasi tentang administrasi ya kan. Tidak semua orang tahu tentang administrasi. Betul Jadi kita sekali. bisa Iya. membagikan informasi tentang administrasi kayak gimana aja sih gitu. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Ya, bisa kita dengarkan tadi saran-saran dari Kak Cokro dan Kak Ervi untuk adik-adiknya atau mungkin teman-temannya, bahkan mungkin untuk para pembina ya, kakak-kakak, bahwa benar-benar harus dipersiapkan dari awal, terutama dalam bidang administrasi tadi, betul Siap, ya Kak ya. Dan memang kalau kita melihat kakak-kakak tidak semuanya memahami sistem administrasi di dalam pramuka, Ya, karena betul. memang mungkin kurang penjelasan ya kan, mungkin kurang sosialisasi. Dan kita bersyukur di sini akhirnya Kak Cokro dan Kak Ervi yang telah mendapatkan informasi, yang telah memahami tentang administrasi, akan berbagi nantinya bersama kita di Kuarang Kelapa Gading, tentunya bukan hanya kepada teman-teman penegaknya, mungkin bisa kepada adik-adiknya penggalang siaga dan juga kepada para pembina. Begitu kakak-kakak? Ya betul. Iya. Oke, kakak-kakak, terima kasih nih atas waktu yang diluangkan. Oke, silakan kakak-kakak diminum apa yang sudah kita hidangkan. Mungkin ala kadarnya saja ya kakak-kakak ya. Baik, oke. Terima kasih kakak-kakak atas waktu yang diberikan. Mungkin kami merepotkan ya, jadi meminta kakak-kakak datang kemari ya, habis dari pelantikan mungkin kakak-kakak capek ya. Tadi kira-kira capek nggak sih Kak? Lumayan sih. Lumayan. Karena kan pelantikannya juga lumayan agak panjang gitu kan. Terus juga ada banyak acara tersebut gitu, kayak pelantikan dan pengukuhan ini untuk sekolah otoritas gitu. Jadi memang acaranya memang cukup lama ya Kak? Iya. Kira-kira acaranya berapa jam itu Kak tadi? Sekitar 2 jam 3 jam lah. 2 jam 3 jam? Prosesinya Luar biasa. terlalu cukup lama. Prosesnya cukup lama ya. Iya. Oke. Baik, tapi kami berterima kasih nih kakak-kakak dari tadi mengikuti 3 jam kegiatan, akhirnya mau memberikan waktunya, meluangkan waktunya di sini. Ya, terima kasih mau datang di podcast Kuarang Kelapa Gading. Kami dari Kelapa Gading mengharapkan supaya kakak-kakak bisa terus semangat, kakak-kakak bisa terus terpacu untuk menyebarkan hal-hal baik kepada semua orang, Iya, terutama betul. khususnya tentang Pramuka Garuda ini ya. Iya. Betul begitu ya? Betul. Baik,
Terima kasih kakak-kakak, luar biasa sekali telah meluangkan waktunya. Luar biasa sekali, terima kasih. Ya, bagi para pemirsa yang telah mendengarkan penuturan dari narasumber ini, kira-kira apa yang bisa para pemirsa terima kira-kira? Mungkin itu bisa ditanyakan di dalam hati, sehingga mungkin bisa memberikan manfaat lebih bagi kakak-kakak pembina, bagi adik-adik, bagi penegak, penggalang, siaga yang ikut menonton tayangan ini. Kira-kira demikian. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan bagi para pemirsa yang telah menonton tayangan ini. Kita akan bertemu kembali dalam waktu dan kesempatan yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan tentunya dengan materi yang berbeda. Baik, terima kasih. Saya Willy Selehuddin. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda, narasumber yang berbeda, dan juga materi yang berbeda. Selamat malam dan salam Pramuka. Demikian tadi Kuaran Kelapa Gading Podcast. Sampai jumpa.